Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala masih sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat Islam, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat rasa aman, sehingga kita masih aman beribadah kepada Allah. Kita masih bisa dengan damai, sejahtera beribadah, mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umat yang cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, dengan memperbanyak amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Pada khutbah Jumat yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang fakta Yahudi yang sudah terjadi dahulu dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di antara faktanya yaitu yang pertama, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Yahudi adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang sudah kita hafal, kita baca sehari-hari, surah Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang Allah murkai adalah Yahudi, dan yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kemudian fakta yang kedua kaum muslimin, kitab suci Al-Quran, kitab kita semuanya umat Islam, mengajak ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani agar mereka berpegang kepada satu kalimat,
yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Ini bisa kita lihat di surah Ali Imran ayat 64. Kemudian fakta yang ketiga, Yahudi dulu diusir oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah karena mereka berkhianat, mereka melanggar perjanjian. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, kaum Yahudi pernah mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah, dan kita pastikan ini adalah kebohongan, ini adalah kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbahu qul falima yu'azzibukum bi dzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kamu bukanlah kekasih-kekasih Allah, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Allah ciptakan. Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki, dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Ini bisa kita lihat di surah Al-Maidah ayat 18. Kemudian yang kelima, kaum muslimin, kaum Yahudi dulu membunuh nabi-nabi Allah. Di antara nabi yang mereka bunuh adalah Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam. Ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 91. Kemudian yang keenam, umat Yahudi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpecah belah, berfirqah-firqah menjadi 71 firqah atau golongan. Kemudian yang ketujuh, faktanya agama Yahudi itu jauh lebih dulu, jauh lebih kuno daripada agama Nasrani atau Kristen. Yang kedelapan, orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, mereka mengubah isi kitab mereka, yaitu Taurat. Ini bisa kita cek di surah An-Nisa ayat 46 dan Al-Maidah ayat 13. Kemudian fakta yang ke-9, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang Yahudi sebelumnya mereka telah menuduh ibundanya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam, yaitu melakukan perbuatan keji, yaitu berzina. Ini adalah kedustaan, ini adalah tuduhan keji dari orang-orang Yahudi. Bisa kita lihat di surah Maryam ayat 26 sampai 33. Kemudian fakta yang ke-10, orang-orang Yahudi telah membunuh Al-Masih, yaitu Isa, di dalam keyakinan umat-umat Nasrani atau Kristen. Padahal yang mereka bunuh bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Allah angkat ke langit dan Allah akan turunkan nanti di tanda-tanda kiamat besar. Kemudian fakta yang ke-11, kaum muslimin, kaum muslimin nanti akan menumpas orang-orang Yahudi pada akhir zaman. Ini ada di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2926 dan di hadis riwayat Muslim nomor 2922. Kemudian fakta ke-12, orang Yahudi mempunyai pohon namanya pohon gharqad, yaitu sebuah pohon yang berduri. Pohon ini nanti kaum muslimin
bisu, tidak berbicara, tidak akan memberitahukan orang-orang yang Yahudi yang bersembunyi di baliknya. Sedangkan semua pohon selain gharqad ini akan berbicara, akan memberitahukan orang Yahudi yang bersembunyi di baliknya pada akhir zaman nanti. Ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2926 juga. Kemudian fakta yang ke-13 kaum muslimin. Kaum Yahudi itu menyembah patung anak sapi ketika mereka ditinggal sementara waktu oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti kebenaran, dengan menyuruh mereka beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini di surah Al-Baqarah ayat 92 yang bunyinya, "Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Kata Allah, sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian, wahai Bani Israel, wahai Yahudi, membawa bukti-bukti kebenaran atau mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergian Musa, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian fakta yang ke-14 kaum muslimin. Kaum Yahudi itu sangat keras memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai kaum muslimin, kita adalah musuh yang nyata, musuh yang keras bagi mereka. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun." Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani itu terdapat pendeta-pendeta, terdapat ahli-ahli kitab, rahib-rahib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Kemudian fakta ke-15 kaum muslimin. Kaum Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat akan Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 240. Kemudian yang ke-16 kaum muslimin. Kaum Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Jangankan kita manusia, malaikat pun mereka musuhi. Ini di dalam hadis Sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-17, Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan suka, tidak akan rela hingga kita umat Islam mengikuti agama mereka. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang bunyinya, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan senang kepada kalian wahai muslim hingga kalian mengikuti agama-agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan, setelah ilmu datang kepadamu,
maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagimu dan penolong bagimu. Kemudian yang ke-18, kaum Yahudi pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Yang pertama, mereka orang Yahudi menjatuhkan batu penggiling gandum di atas kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka orang Yahudi pernah meletakkan racun dalam daging kambing yang diperuntukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Labid bin Aqsam al-Yahudi, semoga Allah melaknatnya, pernah mencoba menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-19, kaum Yahudi menyembunyikan kebenaran dan mereka mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam surah Ali Imran ayat 71, Allah berfirman, "Ya ahlal kitabi, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun." Yang artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Kemudian fakta yang ke-20, Yahudi memiliki sifat dengki kepada manusia. Jangankan kepada kaum muslimin, kepada semua manusia mereka dengki. Bahkan di dalam petunjuk dan wahyu dari Allah. Ini di surah Al-Baqarah ayat 109 dan surah An-Nisa ayat 54. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dan masih banyak lagi kejahatan dan sifat-sifat buruk Yahudi yang lainnya. Maka dari itu, janganlah kita meniru sifat-sifat yang telah kita bahas tadi, karena itu adalah sifat Yahudi. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka penjajah, mereka pembunuh para nabi, dan mereka pengkhianat. Dan mari kita boikot sifat-sifat Yahudi ini. Dan tidak hanya kita boikot produknya saja, tetapi juga sifat-sifatnya juga, dengan tidak menirunya, tidak mencontohnya. Karena kaum muslimin, kaum Yahudi ini sampai hari kiamat hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat Yahudi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, sungguh kita semuanya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اجعل هذا بلد آمنا اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرقنا جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم أحصيهم عدادا واقتلهم بدادا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين ya Allah ya Rabbul Alamin turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina ya Allah hukumlah mereka sesungguhnya mereka tak akan mampu mengalahkan-Mu tak akan mampu melemahkan-Mu ya Allah cerai-beraikanlah mereka porak-porandakan kesatuan mereka dan turunkanlah balasan-Mu kepada mereka ya Allah ya Rabbul Alamin kumpulkanlah mereka binasakanlah mereka dan janganlah Engkau sisakan sedikit pun dari mereka ya Allah turunkanlah kepada mereka dan semua pihak-pihak yang membantu mereka balasan-Mu yang sangat pedih yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum minad dhaiki wal hisari Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marda wal jarha Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa billah ya Allah selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina ya Allah sayangilah mereka kasihilah mereka dan keluarkanlah mereka dari isolasi ini dan keadaan sempit ini yang mereka alami saat ini ya Allah terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka di antara mereka dan sakit dari kalangan mereka ya Allah tetaplah bersama mereka dan jauhkanlah musuh-musuh mereka karena tidak ada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan dari-Mu ya Allah la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah